Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Ibu Atika Rihandini, akan melakukan pembelajaran online mengenai materi hikayat. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, apakah kalian tahu apa itu teks hikayat? Nah, hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat merupakan cerita panjang yang kejadiannya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi banyak hal-hal yang tidak masuk di akal. Ke ciri-cirinya, apa sih ciri-ciri dari teks hikayat? Teks hikayat bersifat anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya. Kemudian bersifat istana sentris, yaitu menceritakan kehidupan di suatu istana, bisa juga di kerajaan. Kemudian magis, memiliki ilmu yang mempunyai sangkut paut dengan kegaiban, kekuatan, dan kemustahilan. Kemudian bersifat prologis dan menggunakan bahasa arkeis atau klise. Kemudian ditemukan tokoh dengan karakter yang tidak wajar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks hikayat. Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari hikayat, yaitu pertama, alur atau plot, merupakan jalan ceritanya. Yang kedua ada tema, yaitu ide, gagasan pokok atau pikiran. Kemudian ada penokohan, yaitu karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh tokoh. Kemudian ada sudut pandang atau point of view, yaitu ada 3 jenis: sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang serba tahu. Nah, kemudian ada latar. Latar ini ada 3 jenis juga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, yang terakhir adalah amanat atau pesan moral. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik dari teks hikayat, yaitu yang pertama ada nilai moral yang berisi mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Yang kedua ada nilai budaya yang berisi tentang pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Yang ketiga ada nilai sosial yang mempunyai sangkut paut dengan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada nilai religius, yaitu berisi tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kelima ada pendidikan yang berisi kejujuran, sopan santun, dan ketulusan hati. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi teks hikayat. Nah, kali ini Ibu akan membacakan salah satu contoh dari teks hikayat, yaitu hikayat si miskin. Hikayat si miskin. Karena sumpah batera indra, seorang raja keindraan beserta penelusurinya dibuang dari keindraan sehingga sengsara hidupnya. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai si miskin. Setiap hari mereka berkeliling mencari rezeki di negara Antah Barantah di bawah pimpinan Maharaja Indradewa. Kemanapun mereka pergi, selalu diusir penduduk sekitar, disertai dengan penganiayaan. Malam hari mereka tidur di hutan, dan siang harinya mereka berkeliling mencari rezeki. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan buah mangga yang ada di taman raja. Tapi si miskin menolaknya, sehingga si istri semakin keras menangisnya. Kemudian si miskin menerima permintaannya, tetapi si miskin hanya membelikan buah mangga dari pasar, sehingga ditolak oleh istrinya. Pada akhirnya dengan rasa takut dan terpaksa, ia menghadap raja dan memohon membelam. Setelah ia mendapatkannya, ia segera pulang dan memberikan mangga itu kepada istrinya. Setelah tiba saatnya, lahirlah anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama Manakarama, atau anak di dalam kesungkaran, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ketika sedang menggali tanah, si miskin mendapat tanjau yang berisi penuh emas yang tidak akan habis sampai ke anak cucunya. Dengan takdir Allah, di tempat itu berdirilah sebuah kerajaan komplit dengan perlengkapannya. Kemudian si miskin mengganti namanya menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya
Nah, kali ini Ibu akan analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari hikayat si miskin. Unsur intrinsik yang pertama tema, kunci kesuksesan adalah kesabaran, perjalanan hidup seseorang yang mengalami banyak rintangan dan cobaan. Yang kedua ada alur, menggunakan alur maju, karena penulis menceritakan peristiwa tersebut dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Yang ketiga ada setting atau latar, setting tempat di negeri Anta Baranta, hutan, pasar, negeri Puspasari, lautan, tepi pantai, pulau raksasa, kapal, negeri Palinggam Cahaya. Setting suasananya tegang, mencekam, ketakutan, bahagia, dan menyedihkan. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Si miskin, penurut kepada istri, baik hati dan bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Penuh kasih sayang kepada anaknya, adil dan pemurah, mudah percaya orang lain tanpa pikir panjang. Istri si miskin, berhati teguh, setia menemani suaminya dalam suka maupun duka, penuh kasih sayang kepada anaknya. Maharaja Indradewa, iri hati kepada kemasyuran di kerajaan Puspasari, jahat, penghasut, pembohong. Penduduk Anta Baranta, suka menganiaya kaum yang lemah dan tak berdaya. Marakama berbakti kepada kedua orang tua, penyayang kepada adiknya, pendendam sakti Mandrakuna. Nila Kusma berbakti kepada kedua orang tua. Warga kampung suka menghakimi tanpa melihat sebab dan akibat. Raja Mengindrasari, penolong, Cahaya Cairani baik hati dan suka menolong. Nakoda, perotak mesum jahat, Nenek Kabayan amanah dan baik hati. Nah, sudut pandangnya menggunakan orang ketiga serba tahu. Amanat seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan pemurah. Janganlah mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Hadapilah semua rintangan dan cobaan dalam hidup dengan sabar dan rendah hati. Janganlah memandang seseorang dari tampak luarnya saja, tapi lihatlah ke dalam hatinya. Hendaklah kita dapat menolong sesama yang mengalami kesungkaran. Janganlah kita mudah menyerah menghadapi suatu hal. Hidup dan kematian, bahagia dan kesedihan semua berada di tangan Tuhan. Manusia hanya dapat menjalani takdir yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada unsur ekstrinsik dari hikayat si miskin. Nilai moral. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita pada orang lain. Nilai budaya, sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tua. Hendaknya seorang anak dapat berbakti kepada orang tua. Nilai sosial, kita harus saling tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi dan meringankan beban orang lain. Nilai religius, jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Nilai pendidikan, kita harus saling tolong menolong terhadap sesama pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Janganlah mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Nah, untuk tugas, silahkan kalian mencari contoh hikayat di internet, kemudian membuat video menceritakan kembali hikayat tersebut, kemudian kalian paparkan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, itu tolong dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.